Dia yang akan aku urapi. Jadi artinya pembelajarannya adalah kegunaan. Aspeknya adalah bukan keindahan fisiknya, tetapi keindahan hati. Oh, perbalasan dengan jujur Tuhan. Allah melihat jauh ke dalam hati, lubuk hati yang paling dalam, sehingga dia menginginkan dalam. Nanti kita akan lihat bahwa Allah tidak mengutamakan yang kita bahas ini, melainkan keindahan sikap. Allah sangat menginginkan keindahan sikap, kehidupan dan iman yang pokok kepada Allah di dalam Kristus. Selama hidup dalam penantian sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Itu sebabnya topik minggu lalu katakan topiknya adalah hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Hidup tidak bercacat. Kata cacat bukan fisik juga ya, bukan orang yang difabel, bukan orang yang disabilitas, bukan orang yang tinggal memiliki mata, bukan cacat seperti itu, bukan itu yang Tuhan katakan, tetapi kepada perilaku. Ada orang yang punya cacat, tetapi hatinya sempurna bagi Tuhan. Amin. Ada orang yang punya bagus, cantik, baik, sempurna, tetapi hati Tuhan melihat. Makanya kalau kita ada makan buah seperti ini, saya juga sering tertipu saya. Karena saya tidak pandai memilih buah. Beli buah, luarnya enak dipandang, sampai di rumah semuanya berulang, tapi yang dipajang di pinggir jalan itu semua terlihat. Ini yang mengenai di awal Bapak ini, ini tak bercanda pada teman-teman. Dan seorang dengan ini saja. Jadi ada apa? Kebenaran tentang akhir bukan sekitar tahun gereja, tetapi ada perenungan yang benar-benar harus dipahami bersama sebagai orang dan umat Kristen. Minggu akhir yang pertama itu mengingatkan pada kedatangannya dalam daging. Kalau dikatakan kedatangannya dalam daging itu sudah terjadi beribuan tahunnya yang lalu. Itu akhir pertama. Kalau di bahasa Latin dikatakan Adventus in Carnem. Adventus in Carnem adalah kedatangannya dalam daging yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dia lahir di kota Bethlehem. Jadi Adventus in Carnem akhir pertama adalah pada namun dihantar oleh Allah. Pada namun dihantar oleh Allah di pada Nahum. Itu Adventus in Carnem. Janji nubuat yang disampaikan Allah melalui nabi di perjanjian lama itu sudah digenapi di perjanjian baru. Iman penilaian ini Advent Nabarjun, Advent Karmen. Lalu Advent kedua menekankan kepada kedatangannya dalam penderitaan. Itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Jadi
yang kedua dikatakan kedatangannya dalam pemberitaan yang di bahasa Latin dikatakan Adventus in Bethlehem. Kalau dikatakan Adventus in Bethlehem itu adalah kesaksian yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Maka tidak tolong bahwa pengenalan misi Yohanes tadi cuma bertujuan di Kristus yang mendahului Kristus. Tetapi apa yang Yohanes katakan dalam ketika ia membaptis orang percaya, dia katakan bahwa dia tidak lebih besar dari Yesus.